Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu, iya semua. Di media sosial sekarang banyak bertebaran video-video yang menyatakan kekecewaan terhadap Ustadz Yusuf Mansur. Mulanya ini pola ceramah atau materi ceramah yang sering dikomunikasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur kepada jemaahnya. Biasanya kalau saya dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur memang gak jauh. Soal duit, soal rezeki, soal sedekah, soal semuanya dipasrahkan kepada Tuhan. Iya sih, kelihatannya benar. Jadi gini logikanya Ustadz Yusuf Mansur. Bahwa oke, silakan sedekah sebanyak-banyaknya, maka nanti Tuhan akan langsung membalas berkali-kali lipat. Sehingga orang-orang atau jemaahnya berpikir sedekah itu kayak pasang lotre. Pasang goceng kalau kena dapatnya goban. Pasang 100.000 kalau kena dapatnya 1 juta. Ujung-ujungnya ketika ada orang sedekah dan biasanya sedekahnya lewat ustadznya, lewat Yusuf Mansur, dan dia berharap seperti dapat lotre tapi nggak dapat, akhirnya orang kecewa sama Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena sedekah atau imbalan yang dijanjikan nggak kunjung datang. Iya sih, Yusuf Mansur nggak salah. Dia cuma ingin menerjemahkan secara real janji Tuhan bahwa setiap perbuatan baik ada balasannya langsung. Setiap sedekah akan dibalas berkali-kali lipat. Tapi pertanyaannya, apakah balasan sedekah itu bentuknya langsung? Sedekah goceng dapat 50.000, sedekah 100.000 dapat 1 juta. Kalau itu maknanya, maka betapa menurut saya Ustadz Yusuf Mansur sudah mendegradasi makna sedekah dalam agama. Sebab Tuhan memang menjanjikan balasan. Tetapi apakah balasannya seperti itu? Kan belum tentu. Mungkin ada yang dibalas seperti itu. Mungkin juga ada yang dibalasnya nggak seperti itu. Dijanjikan dengan pahala di surga seperti juga kebanyakan doktrin agama. Sehingga ketika sedekah diterjemahkan dalam konsep yang sangat minimalis itu, ujung-ujungnya orang kecewa. Iya. Problemnya orang-orang yang mendengar ceramahnya Yusuf Mansur itu ketika menyerahkan harta bendanya untuk bersedekah, dia berharap dapat duit cashback yang jauh lebih banyak. Dia berharap sedekah itu kayak investasi, dapat hasil yang jauh berkali-kali lipat lebih besar. Dia pikir Tuhan itu semacam pinjaman online yang bisa langsung memberikan pinjaman tanpa verifikasi dan tanpa ngecek BI checking. Ya nggak gitu juga logikanya. Kalau logika ini yang terus-menerus dikembangkan, yang untung ya yang nerima sedekah. Yusuf Mansur mungkin bisa ngomong bahwa balasannya kan dari Tuhan bukan dari saya. Anda hanya diminta yakin. Kalau balasannya belum datang berarti Anda belum yakin. Persoalannya ketika dia ceramah membangun keyakinan jemaahnya, yang disodorin melulu sedekah goceng dapat goban, sedekah 5.000 dapat 500.000. Itu melulu yang disodorkan, mensimplifikasi makna sedekah sedemikian rupa. Iya, dalam konteks ini barangkali Yusuf Mansur gak salah. Yang salah mungkin kita yang beranggapan agama begitu irasional seperti yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Kalau mau cari rezeki, ya cari rezeki dengan kerja keras. Tidak bisa Anda cuma mengandalkan sedekah lalu rezeki turun dari langit. Nggak ada rumusannya. Sebab agama bukannya pasang lotre. Agama bukannya
kupon SDSB. Nggak gitu logikanya. Logikanya sedekah, bersedekahlah untuk membantu orang lain, untuk mencari keridhaan Tuhan. Tapi cari rezeki, ya gunakan rasionalitas cari rezeki. Kerja keras, berusaha, membangun kepercayaan orang. Itu yang harus kita kembangkan. Bukan akhirnya menjadikan agama sebagai sandaran untuk irasionalitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masih soal duit juga. Ini belakangan ada tuntutan dari orang-orang yang diajak bekerja sama oleh Bishop Mansur dalam bisnisnya. Ada bisnis properti, ada bangun hotel, ada ini itu, dan ujung-ujungnya ya gitu deh. Baru saja kami mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan gugatan adanya cedera janji atau ingkar janji atau dikenal dengan wan prestasi, yang tergugatnya adalah saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Bermasalah. Nah sekarang beberapa sudah masuk pengadilan. Saya nggak ngerti cara bagaimana seorang bisnismen, juga seorang pengepul sedekah, bisa kemudian terus-menerus meyakinkan jemaah, meyakinkan orang lain. Di satu sisi berinvestasi atas nama Tuhan, di satu sisi berinvestasi atas nama bisnis. Tetapi ya itu tadi, ujung-ujungnya apabila sesuatu dilakukan dengan irasional, dilandasi dengan irasionalitas, bahkan meski irasionalitas itu membawa-bawa nama Tuhan, lebih banyak gak benernya ketimbang benernya. Saya gak bilang Ustadz Yusuf Mansur gak bener, tetapi cara kita menangkap pesannya dan cara pesan itu disampaikan, ujung-ujungnya sangat manipulatif di kepala kita, sehingga kita menerjemahkan Tuhan seperti bandar SDSB. Pasang cepek dapat 1 juta. Ini yang kacau. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.